karena malu dan khawatir ketahuan hamil saat akan wisuda, seorang mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur, nekat aborsi dengan meminum obat penggugur kandungan. Janin hasil aborsi yang telah berusia 5 bulan. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Kebodohan remaja saat sekarang ini adalah menganggap pacaran sebagai standar kebahagiaan dari diri mereka. Padahal 86% remaja stres akibat mereka jatuh cinta. Kemudian mereka pacaran, dan mereka putus, dan mereka trauma. Dan itu adalah siklus yang terus mereka lakukan di masa remaja mereka. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan di masa pacaran mereka, nyatanya mereka melakukan tindakan KNPI yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Lalu kapan mereka merasakan kebahagiaan di masa remaja jika hal tersebut terjadi di dalam diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampun Bapak Sarwoko S. AG Eskep NSMkes MKep selaku pengampun mata kuliah pendidikan agama dan teman-teman sekalian yang hadir dalam Zoom ini untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Nama saya Angelia Priana Maharani selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang pandangan agama Islam, dan kali ini saya ditemani dengan teman-teman saya ada Salsa Nur Hasnas, Saniatul Maidah, dan Devita Rianti Sasmita. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja pada materi pertama yang Baik, di sini kita akan membahas tentang aborsi. Adapun komponen yang akan kita diskusikan bersama yaitu pertama ada pengertian aborsi, yang kedua alat-alat aborsi, ketiga macam-macam metode aborsi, lalu ada keuntungan dan resiko aborsi, dalil-dalil terkait aborsi, pandangan para ulama terkait aborsi, kemudian undang-undang peraturan di Indonesia, yang terakhir adalah pandangan kelompok terkait aborsi. Di sini ada pengertian aborsi. Aborsi dalam bahasa Arab disebut ijtihad yang memiliki beberapa sinonim, yakni iskat, ikhla, tara, dan isma. Aborsi menurut bahasa adalah menggugurkan janin sebelum sempurna penciptaannya atau sebelum sempurna masa kehamilan. Aborsi ilegal adalah aborsi dengan sengaja melanggar hukum yang berlaku karena suatu alasan. Sedangkan aborsi legal adalah aborsi yang dilakukan atas sepengetahuan pihak. Aborsi adalah suatu fenomena sosial yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, dengan sudah sangat populer yang namanya praktek aborsi dikarenakan masyarakat menyebabkan penyewalakan norma yang mana hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang bisa terjadi di kalangan. Adapun secara terminologi, aborsi adalah praktik seorang wanita yang menggugurkan janinnya, baik dilakukan sendiri ataupun orang lain. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus. Abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau umur kehamilan dari 2 minggu. Selanjutnya, alat-alat aborsi. Aborsi obat. Aborsi menggunakan obat dilakukan dengan memberi obat minum atau suntik yang menghalangi hormon progesteron, sehingga lapisan rahim menipis dan janin tidak bisa tumbuh. Obat ini juga menyebabkan kontraksi rahim untuk mengeluarkan jaringan janin. Selanjutnya ada aborsi medis. Metode medis yang umum untuk aborsi adalah aspirasi vakum dilakukan pada trimester pertama. Alat yang digunakan adalah manual vakum aspiratum atau MFA dan electric vacuum aspiration atau
EFA. Untuk kehamilan lebih dari 4 bulan digunakan dilation aneuplosion atau DDA. Metode aborsi. 1. Metode aborsi dengan obat dengan mifepristone dan misoprostol merupakan metode kombinasi paling umum. Ini bisa digunakan dari awal kehamilan hingga minggu ke-10. Dengan mifepristone memblokir hormon progesteron dan misoprostol membantu mengeluarkan jaringan embrio sebanyak 92% hingga 97%. Wanita berhasil membatalkan kehamilan dalam waktu 2 minggu setelah pengguguran. Menggunakan metode digunakan hingga usia kehamilan 7 minggu. Namun lebih jaringan karena mifepristone lebih umum sekitar 68% hingga 81% janin akan keluar dalam waktu 2 minggu setelah suntik methotrexate. Yang kedua ada metode aborsi dengan operasi. Aborsi aspirasi vakum dilakukan di trimester pertama atau kedua menggunakan tabung kecil untuk menyedot janin dan plasenta. Proses ini berlangsung sekitar 10 menit. Dilatasi dan evakuasi DNA dilakukan di trimester kedua dan mengombinasikan beberapa alat untuk mengangkat jaringan kehamilan. Selanjutnya, dilatasi dan urat mengeluarkan jaringan abnormal dari rahim dengan membuka leher rahim terlalu dahulu. Hysterektomi perut. Perut. Metode yang lebih jarang dilakukan dan memerlukan sayatan di perut untuk mengeluarkan janin jika metode lain tidak memungkinkan. Selanjutnya ada keuntungan resiko. Keuntungan dari aborsi ada melindungi nyawa dan kesehatan ibu, mengurangi resiko psikologis dan sosial kehamilan akibat penipuan atau insest, menghindari dampak cacat berat pada janin, mengurangi resiko kesehatan mental, pilihan dalam kehamilan yang tidak berjalan normal. Selanjutnya ada resiko dari aborsi, yaitu kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan, rahim yang sobek atau uterine perforation, kerusakan rahim atau cervical fasciculation yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya. Ada kanker hidung telur, ada kanker leher rahim, kelainan pada ari-ari menjadi mandul. Selanjutnya ada dalil mengenai aborsi. Yang pertama surah Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu awladakum khasyata imlak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna khata'lahum kana khit'an kabira. Yang berarti janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Lalu yang selanjutnya ada Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mas'uman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala
fil filqah innahu kana mansyura, yang memiliki arti, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan hak, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan pada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batasan dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan. Selanjutnya ada pandangan ulama mengenai aborsi. Aborsi dalam keadaan darurat. Aborsi dalam keadaan darurat diperbolehkan dengan keadaan yang mengancam nyawa ibu. Hal ini dianggap mubah. Ini berdasarkan hadis yang menyerukan untuk tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Namun jika aborsi dilakukan untuk alasan lain yang tidak darurat, hukumnya adalah haram, meskipun banyak yang menganggapnya biasa. Setelah ditiupkan roh, semua ulama fikih sepakat bahwa aborsi adalah haram. Mereka mengacu pada firman Allah dan menyepakati sanksi hukum berupa pembayaran hurroh serta sanksi kafarat bagi pelaku aborsi. Sebelum ditiupkan roh, pandangan dari kalangan ulama fikih, beberapa ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi'i menganggapnya boleh tanpa syarat uzur. Sebagian mazhab Hanafi dan Syafi'i menganggapnya boleh jika ada uzur dan makruh jika tanpa uzur. Misalnya ketika air susu ibu sudah kering dan ayah tidak mampu membiayai anak laki. Mazhab Maliki menyatakan makruh secara mutlak sebelum ditiupkan roh. Jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri berpendapat haram melakukan aborsi meskipun sebelum ditiupkan roh. Hukum dan peraturan mengenai aborsi. Landasan hukum aborsi di Indonesia terdiri dari Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 menjamin hak hidup setiap orang dan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan aborsi tidak diizinkan kecuali untuk kondisi darurat medis atau korban perkosaan. KUHP mengatur hukum bagi yang menyebabkan aborsi tanpa izin perempuan dan menyatakan bahwa perempuan yang melakukan aborsi dapat dipidana, kecuali jika korban kekerasan seksual. Peraturan terkait aborsi sesuai dengan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi diperbolehkan jika kehamilan membahayakan nyawa atau kesehatan calon ibu atau janin, atau akibat pemerkosaan dalam batas 40 hari. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, aborsi hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat atau kehamilan akibat pemerkosaan. Memerlukan konseling dan persetujuan tertulis, dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, serta menjaga kerahasiaan pasien. Lalu terdapat pandangan kelompok selanjutnya ada pandangan kelompok terhadap aborsi. Pandangan suatu kelompok terhadap aborsi dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, agama, budaya, hukum, dan perspektif medis yang dianut oleh kelompok tersebut. Berikut adalah beberapa pandangan umum yang biasanya ditemukan di berbagai kelompok. Yang pertama ada kelompok pro-kehidupan. Kelompok pro-kehidupan menganggap aborsi sebagai akhir kehidupan janin dan tidak bermoral. Mereka berpandangan bahwa kehidupan dimulai sejak konsepsi dan mendorong alternatif seperti adopsi. Lalu yang kedua ada kelompok pro-pilihan. Kelompok pro-pilihan percaya setiap perempuan memiliki hak atas tubuhnya, termasuk keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri kehamilan.
Mereka mendorong legalisasi aborsi dengan layanan medis yang aman. Lalu yang ketiga, ada kelompok religius moderat. Kelompok ini menganggap aborsi dapat diterima dalam keadaan tertentu seperti bahaya bagi nyawa ibu, tetapi umumnya dianggap sebagai pilihan terakhir. Yang keempat, ada kelompok kesehatan dan sains. Melihat aborsi sebagai prosedur medis yang harus dipertimbangkan dalam konteks kesehatan ibu dan janin. Lalu yang terakhir ada kelompok budaya atau tradisional. Kelompok ini memiliki pandangan bervariasi berdasarkan norma budaya dan sering mendukung norma tradisional sambil membuka ruang diskusi. Berikut ini ada beberapa gambar terkait dengan bayi yang diaborsi ya. Change is in her hands. Nah, perubahan ada di tangan kita. Nah, ini tadi menyangkut sesuai dengan tema kita di awal ya, yaitu tubuhku, hakku, keputusanku. Lindungi kehidupan sejak dalam kandungan. Materi telah disampaikan untuk selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya. Aborsi dalam situasi di mana suatu keadaan yang mengancam nyawa ibu. Apakah ada prioritas yang diberikan pada kehidupan ibu dibandingkan janin? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaannya. Islam menghargai kehidupan, baik kehidupan janin maupun ibu. Namun ketika nyawa ibu berada dalam bahaya, hukum Islam lebih memprioritaskan ke ibu. Karena ia adalah kehidupan yang sudah nyata, sedangkan janin belum sepenuhnya berkembang menjadi individu. Saya sebagai perwakilan kelompok 8 izin bertanya. Bagaimana pandangan Islam terhadap aborsi yang dilakukan untuk alasan kesehatan mental ibu? Apakah alasan ini diterima secara syariat agama? Baik, untuk pertanyaannya saya jawab. Kalau aborsi untuk alasan kesehatan mental ibu dalam Islam itu dapat diterima, tapi dalam keadaan yang sangat serius gitu, seperti dapat menyebabkan ibu bunuh diri. Namun kebolehan ini biasanya terbatas pada kehamilan sebelum 120 hari. Perkenalkan, nama saya Desti Wahyu Wijayanti, perwakilan dari kelompok 4. Nah, saya izin bertanya, bagaimana Islam mengatur hak dan tanggung jawab suami dan istri dalam pengambilan keputusan terkait aborsi? Kasusnya ketika terdapat perbedaan pendapat di antara keduanya. Udah begitu. Bagaimana jawabannya? Pertanyaannya saya jawab. Biasanya jika ada perbedaan pendapat, keputusan akhirnya sebaiknya berdasarkan dengan fakta medis dan panduan syariah. Jika kehamilannya membahayakan nyawa istri, maka hukum Islam cenderung mendukung keputusan istri untuk melakukan aborsi. Apakah itu menjawab pertanyaan? Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Apakah Islam memberikan pertimbangan khusus untuk aborsi dalam kasus kehamilan remaja atau kehamilan di luar nikah? Baik, mungkin itu saja yang saya. Terima kasih. Akan menjawab pertanyaannya Mbak Lucy. Jadi dalam kasus kehamilan remaja dan hamil di luar pernikahan, Islam tidak secara khusus membolehkan aborsi hanya karena alasan usia ibu yang muda. Namun, apabila kehamilan tersebut mengancam nyawa atau kesehatan fisik remaja, aborsi dapat dipertimbangkan berdasarkan rekomendasi medis dan hukum agama yang berlaku, terutama sebelum usia kehamilan 120 hari. Bertanya? Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Asti Amelia, perwakilan dari kelompok 6. Ingin bertanya, bagaimana Islam mengatur tanggung jawab orang tua terhadap
terhadap janin ketika aborsi dilakukan dengan alasan ekonomi? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Asti. Mbak Amel ya. Jadi Al-Quran secara jelas melarang membunuh anak atau janin karena alasan ekonomi. Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kehamilan yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Kisah Al-Isra ayat 31. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah memberi rezeki, baik kepada orang tua maupun anak-anak mereka, termasuk janin yang belum lahir. Itu jawabannya. Dari diskusi tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam, aborsi merupakan perbuatan yang sangat serius dan dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehidupan yang merupakan salah satu tujuan utama Syariah. Kehidupan manusia termasuk janin, dianggap suci dan harus dihormati. Sejak awal pembentukannya, Islam mengajarkan bahwa hak hidup tidak boleh dilanggar, kecuali dalam situasi darurat seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu yang berada di dalam bahaya. Harapannya diskusi ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajari dan memahami. Terima kasih Bapak Sarwoko dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi pada hari ini cukup sekian. Apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.